Nah, rumah temennya ini katanya punya satu kamar mandi yang jarang dipakai. Katanya lampu di kamar mandi ini tuh sering redup sendiri dan pintunya juga suka kebuka sendiri. Mereka berdiri di depan cermin. Tapi nih sekitar jam 3 pagi nih dia kebangun. Tapi di belakang bayangannya itu ada sosok berdiri. Karena katanya dia ngerasa kasurnya itu kayak di bagian kaki itu kayak agak turun, kayak ada yang duduk. Terus dia denger nih katanya suara perempuan gitu, pelan, serak. Setiap kali dia lewati cermin, dia ngerasa kayak ada yang beda. Hey guys, ketemu lagi sama aku Neri. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Hari ini suara aku agak serak dan agak bindeng gitu. Mohon dimaklumin ya kalau ada kata-kata yang nantinya kurang jelas. Tapi aku bakal berusaha semampu aku dan seseru mungkin buat ceritain cerita hari ini ke kalian semua. Siapa yang nggak tahu The Famous Bloody Mary? Ini ritual pasti udah sering kita denger kan dari zaman sekolah. Udah ratusan tahun nih, tapi Bloody Mary ini masih aja nakutin dan masih banyak yang percaya dia beneran bakal muncul di cermin. Padahal cara ritualnya simple banget. Cuma berdiri nih ngadep cermin yang biasanya di kamar mandi ya. Karena kan vibe kamar mandi itu kan lebih spooky. Terus tinggal sebut aja nama Bloody Mary 3 kali atau 13 kali. Karena ada beberapa versi nih. Ada versi yang bilang katanya harus sambil muter. Ada juga yang bilang harus sambil fokus ke mata sendiri di cermin. Tapi ya intinya tetap sama. Panggil nama dia terus tunggu. Masalahnya yang bikin ritual ini serem itu bukan karena apa yang terjadi saat itu juga, tapi karena banyak banget nih cerita yang bilang sesuatu baru mulai terjadi setelahnya. Hari ini aku mau cerita tentang sejarah dari The Famous Bloody Mary dan cerita-cerita nyata langsung dari orang-orang yang udah pernah berani manggil nama dia di kaca 3 kali dan ngalamin sesuatu yang menyeramkan. Turn off the lights and let the story begin. Awalnya ritual Bloody Mary ini dianggap cuma permainan anak-anak aja, kayak uji nyali gitu, sekedar buat nakut-nakutin. Tapi makin lama cerita-cerita yang muncul itu makin aneh. Ada yang bilang lihat sosok perempuan berdiri di belakangnya di cermin, ada yang bilang mukanya berubah jadi rusak, bahkan ada yang bilang mereka nggak lihat apa-apa saat ritual, tapi mulai ngalamin hal-hal aneh beberapa hari setelahnya. Dan disinilah mulai muncul pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya siapa sih Bloody Mary ini? Nama Bloody Mary nggak muncul tiba-tiba gitu aja. Banyak orang percaya nama ini tuh berasal dari seseorang yang bener-bener pernah hidup. Ada beberapa nama nih yang paling terkenal yang sering dikaitin sama sosok Bloody Mary. Iya, semuanya hanya teori ya. Gak ada bukti pasti kalau salah satu dari mereka itu adalah Bloody Mary. Tapi kenapa mereka bisa dikaitin dan diduga adalah Bloody Mary? Karena banyak alasan yang mendukung. Dari beberapa nama nih yang paling sering disebut, ada 3 nama yang paling terkenal. 3 sosok perempuan dari sejarah yang sama-sama sadis, kejam, dan punya masa lalu yang gelap. Yang pertama, ada seorang ratu dari Inggris, Mary I of England. Banyak orang nih bahkan lebih kenal dia dengan julukan Bloody Mary. Mary lahir tahun 1516. Dia anak dari Henry VIII, raja yang terkenal karena obsesinya punya anak laki-laki. Sampai akhirnya ketika Mary lahir, dia menceraikan ibu Mary, Catherine of Aragon, karena kecewa. Lalu memutuskan hubungannya dengan gereja Katolik. Dari kecil hidup Mary itu udah gak stabil. Mary dianggap bukan lagi putri sah. Dia dipisahin dari ibunya, dipaksa hidup dalam tekanan, dan tumbuh dalam rasa sakit hati yang dalam. Semua itu pelan-pelan ngebentuk kepribadiannya. Waktu akhirnya nih dia naik takhta di tahun 1553, dia punya satu tujuan besar, yaitu ngebalikin Inggris ke Katolik. Dan disinilah guys, semuanya berubah jadi gelap. Mary mulai melakukan penindasan ke orang-orang Protestan. Awalnya mungkin terlihat kayak keputusan politik biasa aja, tapi lama-lama berubah jadi sesuatu yang jauh lebih brutal. Orang-orang yang nolak balik ke Katolik ditangkap, diadili, dan banyak yang dieksekusi dengan cara hidup-hidup. Bukan cuma 1-2 orang aja, tapi ini diperkirain katanya lebih dari 280 orang dieksekusi selama masa pemerintahannya. Dan bukan cuma angka yang bikin serem, tapi caranya. Banyak catatan sejarah yang bilang eksekusi ini dilakukan di depan umum. Jadi orang-orang tuh dipaksa nonton cerita api. Itu jadi pemandangan yang biasa di masa itu. Dari situ
itu julukan Bloody Mary mulai melekat. Tapi yang lebih gelap lagi, ada cerita nih yang sering dibahas walaupun gak semuanya bisa dibuktiin secara 100% ya. Katanya Mary ini sangat terobsesi punya anak. Dia beberapa kali ngerasa hamil, tapi ternyata itu cuman kehamilan palsu aja. Kondisi psikologisnya pun makin memburuk. Ada teori yang bilang rasa frustasi dan tekanan itulah yang bikin dia tuh makin kejam. Beberapa cerita nih bahkan mengaitkan obsesi dia dengan hal-hal yang lebih ekstrim, termasuk ritual atau kepercayaan aneh demi ngedapetin keturunan. Walaupun ya ini masih diperdebatin ya, tapi cerita-cerita seperti ini yang bikin sosoknya itu makin identik dengan hal-hal gelap. Mary meninggal tahun 1558, tapi namanya itu gak pernah bener-bener hilang. Justru makin lama cerita tentang dia itu makin berubah dari ratu kejam jadi sosok yang katanya bisa dipanggil lewat cermin. Tapi bukan cuma dia aja nih, ada nama sosok lain yang sering muncul dan justru ini yang lebih deket ke cerita ritual, namanya Mary Ward. Berbeda sama Mary First yang jelas-jelas ada ya di sejarah, Mary Ward ini lebih kayak sosok yang hidup di antara cerita rakyat. Gak ada catatan resmi yang bener-bener kuat tentang dia. Tapi justru itu yang bikin ceritanya itu makin liar. Salah satu versi cerita bilang nih, katanya Mary Ward ini adalah perempuan yang hidup di desa kecil. Dia dituduh sebagai penyihir. Warga desa takut sama dia. Akhirnya mereka menyeretnya keluar dan mengeksekusi dia dengan cara sebelum mati. Katanya dia tuh mengutuk semua orang yang berani nyebut nama dia depan cermin. Ada juga nih versi lain yang bilang dia itu adalah perempuan yang ngalamin kecelakaan parah sampai wajahnya hancur. Sejak saat itu dia tuh jadi terobsesi sama cermin. Dia nggak bisa nerima wajahnya sendiri sampai akhirnya dia meninggal, dan katanya jiwanya itu terikat dalam refleksi cermin. Ada juga nih versi lain yang bilang kalau dia tuh katanya anak-anak atau bahkan kehilangan anaknya sendiri lalu jadi gila. Ya nggak ada satu versi pun yang benar-benar pasti ya. Sosok terakhir yang dipercaya sebagai Bloody Mary adalah Elizabeth Bathory, yaitu salah satu wanita terkejam dan tersadis pada masanya. Elizabeth Bathory ini lahir tahun 1560 di Hungaria dari keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh. Dari kecil, hidupnya dia itu udah jauh dari kata normal. Dia tumbuh di lingkungan yang keras, penuh kekuasaan, dan juga penuh kekerasan. Ada catatan yang bilang nih, waktu dia masih kecil, dia pernah lihat langsung orang di depan umum. Ya buat anak kecil itu bukan hal biasa kan. Tapi buat Elizabeth itu jadi bagian dari keseharian. Dan dari situ banyak yang percaya rasa empati dia mulai hilang pelan-pelan. Dia bukan perempuan biasa. Dia pinter, bisa beberapa bahasa, dan punya posisi sosial yang tinggi. Di usia muda, dia menikah dengan seorang bangsawan bernama Ferenc Nadasdy yang dikenal sebagai prajurit kejam di medan perang. Julukannya aja Black Knight of Hungary. Jadi bayangin ya, ada dua orang dengan kecenderungan kekerasan hidup dalam satu rumah. Selama suaminya sering pergi perang nih, Elizabeth lah yang mengelola kastil, dan disitulah semuanya mulai berubah. Awalnya kekejamannya itu terjadi di dalam kastil, jauh dari pandangan orang luar. Korbannya ya kebanyakan pelayan perempuan muda. Hal kecil bisa jadi alasan buat dihukum, kayak salah jahit atau salah ngomong atau sekedar bikin dia kesel. Tapi hukumannya nih bukan sekedar dimarahin aja, tapi disiksa dengan cara dipukul, dicakar, digigit. Ada cerita juga nih, katanya dia bahkan menggunakan jarum untuk tubuh korban, bahkan sampai ke bagian sensitif. Ada juga yang bilang dia tuh suka kulit korban dengan benda panas. Seiring waktu, tingkat kekerasannya meningkat. Dia mulai nih nyari korban dari luar. Gadis-gadis muda dari desa sekitar dibawa ke kastil dengan janji kerja. Tapi begitu masuk, ya mereka gak pernah keluar lagi. Ada saksi nih yang bilang cerita dari dalam kastil itu sering terdengar sampai keluar. Tapi karena Elizabeth ini bangsawan, ya gak ada yang berani lapor. Salah satu cerita nih yang paling terkenal tentang dia adalah soal katanya suatu hari nih dia mukul seorang pelayan sampai dan saat itu kena kulit dia ngerasa kulitnya itu kayak lebih muda. Dari situ muncul obsesi. Dia percaya gadis muda itu katanya bisa menjaga kecantikannya. Dan dari situlah muncul legenda dia mandi buat menjaga untuk tetap awet muda. Banyak sejarawan sih yang bilang katanya cerita mandi ini kemungkinan besar dilebih-lebihin ya. Tapi yang gak bisa dipungkiri ya penyiksaan
itu bener-bener terjadi dan jumlah korbannya itu diperkirain sangat banyak. Ada catatan yang menyebut lebih dari 600 korban. Walaupun angka pastinya ya masih diperdebatin. Yang jelas kekejamannya itu bukan cuma 1-2 kejadian aja, tapi berlangsung bertahun-tahun. Dan yang bikin ngeri, dia ngelakuin itu dengan sadar, bukan karena emosi sesaat doang. Sampai akhirnya cerita soal hilangnya gadis-gadis tuh mulai terlalu banyak. Desas-desus pun menyebar dan akhirnya pihak kerajaan turun tangan. Tahun 1610 kastil diselidiki. Saat mereka masuk nih, yang mereka temuin tuh bukan cuma bukti aja, tapi juga korban yang masih hidup tapi dalam kondisi mengenaskan dan juga mayat. Elizabeth pun langsung ditangkap, tapi karena dia bangsawan, ya dia nggak dihukum mati kayak orang biasa. Dia dikurung dalam kastilnya sendiri. Tembok kamarnya ditutup, cuma disisain lubang kecil aja untuk makanan. Dia hidup seperti itu sampai akhirnya meninggal di tahun 1614 sendirian di tempat yang sama dengan semua kekejamannya. Sekarang hubungannya dengan Bloody Mary ya, secara langsung Elizabeth Bathory itu ya nggak ada kaitan dengan ritual cermin. Dia juga nggak pernah disebut dalam versi asli cerita Bloody Mary. Tapi kenapa namanya sering muncul? Karena ada satu benang merah nih yang kuat: perempuan, kecantikan, dan kekejaman. Sama seperti Mary First of England yang dikenal karena eksekusi, dan Mary Ward yang sering digambarin sebagai sosok yang menyeramkan di cermin. Elizabeth membawa elemen yang berbeda tapi sama gelapnya, yaitu obsesi terhadap. Makanya dalam perkembangan cerita modern nih, banyak orang mulai menggabungkan semua sosok ini jadi satu bayangan. Bloody Mary bukan lagi satu orang, tapi gabungan dari banyak cerita gelap tentang perempuan yang berhubungan dengan dan kematian. Dan itu yang bikin orang tuh percaya kalau Bloody Mary itu bukan cuma satu orang. Mungkin dia adalah sesuatu yang terbentuk dari cerita-cerita itu, energi, ketakutan, atau entah apa. Dan ritual yang kelihatannya sederhana itu mungkin bukan cuma sekedar permainan aja. Kalau tadi kita udah bahas asal-usul dan sosok di balik nama Bloody Mary, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling bikin merinding, yaitu pengalaman orang-orang yang beneran udah coba ritual ini. Yang awalnya cuma iseng aja, tapi berakhir dengan sesuatu yang gak bisa mereka jelasin. Cerita pertama nih datang dari seorang cewek, sebut aja namanya Maria ya. Ini kejadian katanya waktu dia masih SMA. Dia nginep di rumah temennya bareng 3 orang lain. Malam itu awalnya biasa aja, mereka ngobrol, ketawa-ketawa, sampai akhirnya topiknya masuk ke hal-hal horor. Salah satu temennya nih nyeletuk soal Bloody Mary, dan entah kenapa mereka jadi kepancing lah mau coba. Nah, rumah temennya ini katanya punya satu kamar mandi yang jarang dipakai. Katanya lampu di kamar mandi ini tuh sering redup sendiri dan pintunya juga suka kebuka sendiri. Makanya semua orang di rumah itu lebih milih buat pakai kamar mandi yang di bawah. Justru karena itu mereka ngerasa tempatnya tuh pas. Sekitar jam 11 malam nih mereka naik ke atas. Lorong gelap, cuma ada sedikit cahayanya dari bawah. Pas sampai depan kamar mandi, pintunya katanya setengah kebuka, padahal tadinya katanya ditutup. Ya mereka sempat diam kan, tapi akhirnya tetap masuk. Lampu dimatiin, terus mereka berdiri di depan cermin. Salah satu dari mereka mulai nyeletuk, Bloody Mary, Bloody Mary, 2 kali, gak ada apa-apa. Pas yang ketiga, salah satu langsung teriak, bilang katanya ada yang gerak tuh di belakang. Terus lampu dinyalain kan, kosong, gak ada apa-apa. Mereka nganggep, apa cuma sugesti aja kali. Tapi malam itu gak berhenti di situ. Maria kebangun tengah malam, dia ngeliatlah ke arah cermin depan kamar. Di situ dia ngeliat bayangannya sendiri lagi tidur, tapi di belakang bayangannya itu ada sosok berdiri, dia tinggi, terus rambutnya panjang gitu nutupin mukanya. Terus dia gak berani gerak. Sosok itu pelan-pelan mendekat, bukan jalan ya, tapi kayak geser gitu. Terus pelan-pelan angkat kepala, rambutnya kebuka sedikit dan kelihatan katanya satu matanya tuh merah. Si Maria langsung teriak kan, terus semua temennya kebangun, lampu dinyalain, dan tentu aja gak ada apa-apa. Tapi nih besok paginya di leher Maria itu muncul kayak bekas garis merah, kayak bekas kuku. Posisi bekas itu katanya persis di tempat yang sama dengan area yang sosok itu berdiri di belakangnya semalam pas dia lihat di cermin. Sampai sekarang Maria udah gak berani lagi ngaca dalam keadaan gelap. Cerita kedua nih datang dari cowok, sebut aja namanya Robert ya. Nah, dia ini kebalikan dari Maria. Dia gak percaya sama hal-hal mistis sama sekali. Bahkan nih dia katanya sengaja nyobain ritual ini cuma buat ngebuktiin kalau semua itu mah cuma mitos aja. Dia ngelakuin sendirian nih di kamar mandi kos dia. Lampu dimatiin kan, terus dia sebut nama Bloody Mary 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary. Terus gak ada apa-apa. Dia keluar kan, ketawa, kayak ngerasa menang. Tapi nih sekitar jam 3 pagi nih dia kebangun, karena katanya dia ngerasa kasurnya itu kayak di bagian kaki itu kayak agak turun, kayak ada yang duduk.
Dia pikir temennya kan masuk kamar dia terus iseng duduk di sana. Tapi gak ada suara pintu kebuka dan gak ada suara langkah kaki juga. Terus dia ngerasa nih ada sesuatu naik ke kasur pelan kayak merangkak gitu. Terus dibuka mata kan, kosong, gak ada apa-apa. Tapi rasa berat itu tuh masih ada. Dan tiba-tiba dia ngerasa ada sesuatu tuh di dekat wajah dia, kayak deket banget tapi gak kelihatan. Terus dia denger nih katanya suara perempuan gitu pelan, serak, terus langsung di telinganya. You call me? Robert langsung lompat tuh kebangun. Malam itu dia sampai gak bisa tidur lagi. Dan yang parah nih justru setelahnya. Beberapa hari kemudian nih dia mulai ngerasa tuh kayak setiap kali dia ngeliat ke cermin tuh dia gak sendirian. Cermin di kamarnya itu katanya tuh sering berembun sendiri. Sekarang bayangannya tuh telat gerak pas dia lagi lewat. Sampai satu malam nih katanya di cermin dia ngeliat ada perempuan berdiri di belakang bayangan dia. Tapi yang aneh, perempuan itu tuh bukan ngeliat ke dia tapi ke arah cermin. Kayak seolah-olah tuh tahu dirinya cuma ada di pantulan aja. Si Robert langsung muter badan kan, kosong, gak ada apa-apa. Balik ke cermin, sosok itu masih ada. Dan di situ bayangannya Robert tuh nggak gerak katanya. Padahal si Robert itu lagi mundur, kayak bayangannya tuh kayak ketahan gitu. Perempuan itu katanya pelan-pelan mendekat ke bayangannya. Si Robert langsung kabur malam itu juga dan langsung pindah kos keesokan harinya. Sampai sekarang dia bilang yang bikin dia takut tuh bukan yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan, tapi nggak tahu di mana. Cerita ketiga, nah ini yang mungkin paling bikin gak nyaman ya, datang dari seorang cewek, sebut aja namanya Angel. Dia coba ritual ini tuh sendirian di rumahnya di siang hari, karena dia pikir kalau siang itu kan gak bakal terjadi apa-apa. Dia masuklah kamar mandi, terus nutup pintu, matiin lampu, dan mulai sebut nama itu 3 kali. Gak ada reaksi. Dia bahkan sempat mikir, cerita ini cuma lebay aja lah. Terus dia keluar, lanjut aktivitas kayak biasa. Tapi malamnya dia mulai ngerasa aneh nih. Setiap kali dia lewati cermin, dia ngerasa kayak ada yang beda. Kayak ada sesuatu yang ngikutin dari dalam pantulan. Awalnya dia cuekin kan, sampai suatu malam nih dia lagi cuci muka dan tanpa sadar dia ngeliat ke cermin. Katanya bayangannya tuh normal, tapi ekspresinya beda. Kayak dia lagi diem, tapi bayangannya pelan-pelan senyum. Bukan senyum biasa, tapi kayak lebar, kaku, sesuai sama yang dia rasain. Langsung si Angel mundur kan, tapi bayangannya nggak ikut mundur, tetap berdiri di situ sambil senyum. Dan perlahan bayangan itu pun ngangkat tangan. Angel nggak gerak sama sekali. Setelah itu lampu kamar mandi tiba-tiba mati, gelap total. Angel pun teriak kan, terus langsung lari keluar. Sejak malam itu dia tuh mulai nutup semua cermin yang ada di rumah dia pakai kain. Dan sampai sekarang dia bahkan bilang dia nggak berani lama-lama lihat ke cermin sendirian kalau pas lagi malam, karena dia ngerasa kayak ada sesuatu dari sana. Bukan cuma refleksi dia aja. Dari semua cerita banyak yang nggak ngeliat apa-apa saat ritual, tapi hal-hal aneh justru mulai terjadi setelahnya. Kayak ada sesuatu yang ngikut. Dan ini yang bikin ritual Bloody Mary ini beda dari sekedar permainan. Karena mungkin masalahnya bukan apakah dia muncul atau enggak, tapi apakah setelah dipanggil si Bloody Mary ini bener-bener pergi. Jujur ya, kalau aku sih males coba-coba kayak gitu, karena mau beneran atau enggak mendingan gak usah gitu, daripada nanti pas udah nyoba beneran ada yang nongol di cermin atau ada yang ngikutin after itu, kan males ya. Kalau dari kalian sebenarnya udah ada yang pernah nyoba belum sih? Beneran gak ada yang nongol di cermin? Segitu dulu ya guys cerita tentang the famous Bloody Mary yang nyeremin. Jangan lupa kalau kalian suka cerita hari ini, please like dan subscribe buat support channel ini. Tapi kalau kalian gak suka, gak apa-apa di dislike. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye bye.